Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Dalam hal perniagaan, pastinya setiap orang akan mengalami keuntungan atau bahkan kerugian. Namun apabila perniagaan itu jika dilakukan dengan jujur dan amanah, sudah barang tentu akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Tapi, jika mengalami kerugian pun seharusnya jangan mengeluh atau terpuruk. Tetapi ternyata ada 3 perniagaan yang justru menguntungkan dan tidak akan merugi sedikit pun. Apa saja itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Perniagaan yang tak pernah rugi ini terkandung dalam Al-Quran, bahwa Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Demikian itu, agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29-30. Mengapa 3 hal ini disebut perniagaan oleh Allah? Karena apabila dilakukan seakan-akan kita berniaga dengan Allah dan Allah berjanji pasti akan memberikan keuntungan yang besar. Berikut penjelasannya. 1. Membaca Quran. Bagaimana tidak menguntungkan untuk kita? Lihatlah hadis berikut yang disampaikan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2910. Luasnya rahmat dan karunia Allah karena pahala seorang muslim ketika beramal dilipat gandakan, yaitu dengan membaca Al-Quran. Hal ini seharusnya dapat memotivasi untuk menambah kebaikan dan semangat membaca Al-Quran. Bahkan seorang muslim yang membaca Al-Quran terbata-bata saja masih diberikan pahala oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia, bersih dari maksiat dan taat dalam kebaikan. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan ketika membacanya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 4937 dan Muslim nomor 798. Namun orang munafik dan fasik walau membaca Al-Quran, ia tidak akan mendapatkan manfaat. Karena keduanya adalah orang yang jauh dari amal. Munafik yang membaca Al-Quran itu tampak baik secara lahiriah, tetapi di dalamnya jelek. Lebih-lebih lagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, ia jelek secara lahir dan batin. Pembaca Al-Quran terlepas dari kesusahan-kesusahan akhirat, termasuk orang yang dekat kepada Allah dan berada dalam rombongan orang-orang yang mengiringi Allah di hari kiamat. Jadi, tidak mengalami kerugian bagi yang membaca Al-Quran. 2. Mendirikan sholat. Salat adalah kunci diterima atau tidaknya semua amal manusia, karena merupakan tiangnya agama dan amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka, jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasai nomor 466. Selain itu, sholat merupakan sebaik-baiknya amalan. Dari Sauban, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah salat. Tidak ada yang menjaga wudhu melainkan ia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 277 dan Ahmad 5 halaman 276.
Hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram, ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Jadi orang yang selalu mendirikan dan menjaga sholatnya tidak akan mengalami kerugian di akhirat kelak, karena jika sholatnya baik maka akan baik juga seluruh amalannya. 3. Berinfak atau sedekah di jalan Allah. Kesuksesan dan harta yang Allah anugerahkan kepada kita, itu semua hanyalah titipan darinya, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat, sehingga akan menambah keberkahan. Allah berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Coba kita bayangkan betapa dahsyat keuntungan dan manfaat dari infak atau sedekah yang kita keluarkan mendapatkan hingga 700 kali lipat ganjarannya. Dan apabila ada yang bisa mengeluarkan harta yang ia cintai untuk bersedekah, itu sangat luar biasa, sebagaimana disampaikan dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari nomor 1410 dan Muslim nomor 1014. Namun ingat sedekah ini bisa berlipat pahalanya, asalkan diambil dari sumber usaha yang halal, bukan dari penghasilan yang haram. Jadi orang yang menginfakkan dan menyedekahkan hartanya di jalan Allah tidak akan pernah merugi, apalagi sedekah tidak akan mengurangi hartanya. Allah akan selalu tambahkan keberkahan untuk dirinya. Janganlah menjadi orang yang bakil atau kikir, yang justru akan membuat rugi diri sendiri baik di dunia maupun akhirat. Demikianlah 3 perniagaan dengan Allah yang tidak akan merugi di dunia maupun akhirat, yang digambarkan dalam Al-Quran. Semoga kita dapat menjalankan amalan ibadah dan kebaikan tersebut secara istiqomah, agar dapat meraih pahala yang dijanjikan Allah. Amin ya Robbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.